Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena kemarin banyak yang bertanya bagaimana cara menghubungkan 3 buah router, 2 switch, dan 4 buah PC dengan network address yang berbeda-beda. Jadi untuk tugasnya yaitu bagaimana caranya kita menghubungkan 3 buah router ini dengan peroutingan secara statik. Nah, di sini saya menjelaskan. Jadi yang diatur adalah pertama yaitu menambahkan IP address router kiri atau PT router 1 yang terhubung ke router tengah. Cara menambahkannya yaitu pertama, sini kan tidak ada kabelnya. Kita hubungkan dulu kabelnya. Pertama, ambil kabel crossover. Klikkan di sini. Interface yang disambungkan itu yaitu interface fast ethernet 1/0 ke interface fast ethernet 0/0. Kemudian tambahkan IP-nya dengan cara masuk ke global configures mode. Kita klikkan di configure terminal. Kemudian untuk menambahkan IP address-nya, masuk ke interface-nya terlebih dahulu yaitu interface 1/0. Kemudian enter. Interface FA 1/0, fast ethernet 1/0. Kemudian ketikkan IP address. Kemudian IP address-nya yaitu di sini tertulis IP address-nya 192.168.11.1. Kemudian diikuti dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian enter. Jangan lupa untuk tidak mematikannya. No shutdown. Enter. Exit. Kemudian exit lagi. Kita lihat apakah IP-nya sudah tertambah atau tidak dengan ketikan show IP interface brief. Nah, sini terlihat untuk fast ethernet 1/0 kabel yang kita tambahkan tadi, kita memiliki IP address 192.168.11.1 yang kita tambahkan. Kemudian untuk langkah kedua yaitu menambahkan IP address router tengah. Jadi untuk router 2 yang terhubung ke router kiri. Jadi router kiri. Jadi untuk kabel yang sebelah kiri dari router 2 ini kita akan menghubungkan ke router yang sebelah kanan. Jadi tadi kabelnya yaitu FA 0/0. Jadi klik pada routernya, kemudian masuk ke global configuration mode dengan klikkan enable, lalu configure terminal, kemudian masuk ke interface-nya yaitu interface FA 0/0. Kemudian enter. Kemudian atur IP address-nya dengan ketikan IP address. Kemudian IP address-nya sini saya jelaskan yaitu 192.168.11.2. 192.168.11.2 yang masih dalam network address satu kabel ini. Kemudian diikuti dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian jangan lupa untuk tidak mematikannya, yaitu perintah no shutdown. Kemudian enter. Kita lihat kabelnya jadi hijau. Kemudian exit dulu. Exit lagi. Kita cek apakah berhasil kita tambahkan IP address-nya dengan perintah show IP interface brief. Kemudian enter. Sini untuk fast ethernet 0/0 kita berhasil menambahkan IP address-nya yaitu 192.168.11.2 dengan metode statusnya manual up. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menambahkan IP address router tengah, jadi router 2 ini yang terhubung ke router kanan yaitu router 0 ini. Pertama, kabelnya ini kita putuskan dulu terlebih dahulu. Kabelnya salah.
pilih kabel Cooper crossover, kemudian klik pada router 2, kemudian fast Ethernet 1/0 dihubungkan dengan fast Ethernet 1/0. Kemudian ketik untuk cara menambahkan IP address-nya, klik pada router, kemudian masuk ke global configuration mode dengan perintah configure terminal, kemudian masuk ke interface-nya. Tadi interface-nya yaitu FA 1/0 fast Ethernet 1/0 sesuai kabelnya tadi. Kemudian tambahkan IP address-nya dengan perintah IP address 192.168.12.1 yang masih dalam network address yang telah kita ingin atur ini, yaitu 192.168.12.0. Kemudian ikuti dengan default gateway-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Jangan lupa untuk tidak mematikannya dengan perintah no shutdown. Kemudian berhasil. Untuk kita cek apakah berhasil atau tidak, pertama X dulu, kemudian X lagi, kita ketikkan perintah show IP interface brief, kemudian enter. Nah, untuk fast Ethernet 1/0 kita berhasil menambahkan IP address yaitu 192.168.12.1 dengan statusnya yaitu manual up. Kemudian close. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menambahkan IP address router kiri yaitu PT router 0 yang terhubung ke router tengah. Jadi kabel yang sebelah kiri ini kita akan hubungkan ke router yang tengah. Kemudian caranya yaitu masuk ke routernya, kemudian masuk ke global configuration mode lagi, yaitu ketikan enable, lalu ketikan configuration terminal, masuk ke interface-nya. Interface yang kita atur tadi yang untuk kabel ini yaitu interface FA 1/0, kemudian enter, lalu diikuti. Lalu untuk menambahkan IP address-nya kita ketikkan perintah IP address 192.168.12.2 sebagai IP address yang kita ingin tambahkan. Kemudian diikuti dengan default dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0, kemudian enter. Kemudian jangan lupa untuk tidak mematikannya dengan perintah no shutdown. Kemudian kemudian enter. Kita lihat lagi apakah berhasil kita tambahkan dengan perintah show IP interface brief, kemudian enter. Ya, kita lihat untuk fast Ethernet 1/0 kita berhasil menambahkan IP address-nya yaitu 192.168.12.2 dengan satu network address dari kabelnya ini dengan status manual up. Langkah selanjutnya yaitu static. Jika sudah diatur semua IP-nya, lakukan metode static routing router 1 ini agar terhubung ke PC2 dan PC3. Pertama klik pada routernya, kemudian enable, masuk ke global configuration mode dengan perintah configure terminal, lalu ketikkan IP route diikuti dengan IP address dengan network address yang ingin ditambahkan yaitu 192.168.2.0 sebagai network address dari PC2 dan PC3. Subnet mask 255.255.0 via kabel terdekatnya yaitu 192.168.11.2, kemudian enter. Oke, dari sini
Langkah selanjutnya yaitu static routing kanan ke agar terhubung ke PC0 dan PC1. Pertama, klik pada router, kemudian masuk ke Global Configuration Mode, perintah enable, lalu configure terminal, kemudian ketikkan IP root, diikuti dengan network address yang ingin ditambahkan yaitu 192.168.1.0, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0, lalu diikuti via kabel terdekat. Sini kabel terdekatnya yaitu 192.168.12.1, kemudian enter. Langkah selanjutnya yaitu static routing tengah ke kiri. Pertama, klik pada router 2, kemudian masuk ke Global Configuration Mode dengan perintah enable, lalu configure terminal, ketikkan IP root, diikuti dengan network address yang PC sebelah kiri yaitu 192.168.1.0, lalu diikuti dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0, diikuti dengan kabel terdekat. Kabel terdekatnya yaitu 192.168.11.1, kemudian enter. Lalu static routing tengah ke kanan, dan dengan perintah IP root 192.168.2.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 via kabel terdekatnya yaitu 192.168.12.2, kemudian enter. Selanjutnya kita akan mengecek apakah IP root yang kita tambahkan tadi sudah ditambahkan atau belum, dengan cara klik pada routernya, kemudian masuk ke private mode, lalu ketikkan show IP root dan enter. Di sini kita lihat yaitu IP static routing yang kita tambahkan yaitu 192.168.2.0 sebagai network address dari PC2 dan PC3 via 192.168.11.2 sebagai IP address dari router terdekat yaitu router 2. Kemudian untuk router yang sebelah kanan, kita masuk ke private exit mode dengan perintah, lalu ketikkan perintah show IP root. Nah, untuk router sebelah kanan, kita static routing yaitu 192.168.1.0 sebagai network address dari PC0 dan PC1, lalu diikuti dengan 192.168.12.1 sebagai IP address dari router terdekat yaitu router 2. Kemudian untuk router yang di tengah yaitu kita masuk ke private mode, lalu ketikkan show IP root. Nah, untuk router tengah ini atau router 2, kita telah mengatur static routingnya yaitu pertama 192.168.1.0/24 sebagai network address dari PC0 dan PC1 via 192.168.11.1 dari sebagai IP address dari router 1 sebagai IP address dari kabel terdekat. Kemudian yang kedua yaitu kita telah mengatur 192.168.2.0 sebagai network address dari PC2 dan PC3 dengan via 192.168.12.2 yaitu IP dari router terdekat. Selanjutnya kita uji koneksi antar PC. Pertama masuk ke PC1, kemudian masuk ke desktop command prompt ping ke komputer 2 yaitu 192.168.2.1, kemudian enter.
Nah, sini kita ping ke 192.168.2.1 dan mendapatkan balasan dari 192.168.2.1 dengan receive rate 4 dan gagal 0%, jadi artinya berhasil. Kemudian kita ping lagi ke 192 ke PC 3.168.2.2. Di sini berhasil juga. Oke, sekian dari materi minggu ini. Selanjutnya kita akan bertemu ke materi selanjutnya, itu dynamic routing. Sekian.